200 juta. Gila. Itu satu kali trip. Satu kali trip. Itu yang buat pemulangan kemarin. Pemulangan. Jadi Iya. pemulangan penjemputan total kita sampai hampir 500 juta dari HR. 200-an bis. Ya. Iya. Pas corona itu hampir 100 HR semuanya masuk semua ke Al-Anwar. Di jalan itu dipalak. Kaca pecah juga, dilempar batu. Gokil guys. Jadi dalam setahun nih Al-Anwar tuh 200 unit jalan itu dalam setahun. Itu dari ziarah, terus dari pemulangan, pemberangkatan. Itu makanya Haryanto terus. Yang paling puncak itu ketika ada corona itu. Iya. Pas corona itu hampir 100 HR semuanya masuk semua ke Al-Anwar. Semua buat pemulangan santri. Dari armada bantuan, ada reguler, ada pariwisata, itu semua ikut semua masuk ke Al-Anwar semua. Jadi waktu itu paling rame itu. Gokil. Puncaknya corona. Puncak-puncaknya Puncak-puncak corona. yang mudik itu bukan sih? Iya. Tuh kalian tonton dah video gue juga yang mudik tuh cuman 2 menit boy. Tapi 12.000. Nah kalau yang itu tuh itu setelah corona mas. Terus setelah corona. Setelah corona kita pakai patwal malam-malam ada berapa? 18 bis. Wih. Oh iya yang pakai patwal itu ya. Pakai patwal yang dikawal itu ya. 18 bis. Terus kenapa nih mas kok masih tetap di HR? Maksudnya yang setia apa sih nilai plusnya apa sih yang bikin gue balik lagi dari HR? Nah Menurut untuk Mas Biar. benar. Kadang kita orang pun dari panitia sendiri sudah ditawari sama beberapa PO-PO lain yang memang kredibilitasnya udah tinggi juga sih. Iya. Cuma biar bagaimanapun juga kan HR kembali lagi tadi agama itu. Oh iya. Masalah Cocok agama juga ya. cocok dan semua pelayanannya bagus. Kita udah nyaman di sana. Mereka punya rumah makan sendiri. Jadi kan kita kalau mau makan udah punya rumah makan sendiri aman. Iya nggak kayak PO lain kan kadang ada yang Ya masih barengan. numpang. Nah Iya, itu iya. tuh salah satu nilai plusnya di situ. Oh iya benar. Benar sih. Berarti pelayanan ya. Ya masalah pelayanan, keamanan pun juga sama. Keamanan. Kalau keamanan dalam bentuk biasanya gimana nih mas? Kita pernah itu mau ada rombongan ke daerah Sumatera. Kita pakai PO, ya nggak usah disebutkan lah PO-nya, Iya, ada iya, salah iya. satu PO. Di jalan itu dipalak, kaca pecah juga, dilempar batu, ada atlet lempar batu biasa. Iya sih. Dan itu pun nggak menjamin keamanan sama kenyamanannya Iya, benar, santri-santri. Nah, karena dari panitia harus tanggung jawab kan. Hmm. Jadi kita ya gimana lagi tetap harus pakai PO besar. Oh iya. Betul juga. Menoro tetap rana mundur. Yes, iya. Orang wayang meresayang. Iya. Orang saya. Dan terbukti ketika armadanya ke mana? Ke Sumatera kemarin, Iya. liburan Idul Fitri. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah aman. Nggak ada atlet lempar batu, nggak ada apapun itulah pokoknya. Cuma kendala kadang macet di jalan, ya itu. Udah hal biasa lah. Luar biasa. Jadi gini guys ya. Gue tuh sebenarnya sempet diajak nih sama mereka berdua buat pemulangan. Cuman gue nggak bisa karena kerja. Dan langsung ada nih Mas Firman. Mas gimana mas yang waktu itu lu kan pernah nih ikut pemulangan. Liput ya? Iya. Lu liput nih. Lu yang gimana nih? Ya, jadi tuh bulan apa kemarin mas? Desember ya? Desember tanggal 23 kalau nggak salah. Nah itu gua pada waktu itu berangkat dari mulai tanggal 21 itu posisi gua berangkat dulu ke Jogja awalnya tuh ke Jogja. Iya, ini trip dari segala trip pokoknya. Iya. Langsung aja dituangin aja di sini nih biar teman-teman pada nonton. Oh iya. Iya. Jadi gua dari Jakarta ke Jogja dulu, ya kan. Habis dari Jogja naik Patas HR, Patas air ke Jogja ke Garasi Kudus. Ya, Garasi Kudus. Habis dari Garasi Kudus baru tuh dari Kudus ke Rembang, tempat pondok pesantrennya Mas Alfian. Gila, effort gue tuh udah gede banget guys. Buat demi kontenin pondok pesantren Al-Anwar ini. pemulangan santri ya. Iya, pemulangan santri. Kapan lagi? Momen ya soalnya. Momen. Jarang-jarang sih. Dan kebetulan gue cuti kemarin ya. Jadi waktu gue banyak gitu. Waktunya banyak. Nah, habis dari Rembang, nah itu kita janjian bis jam berapa Mas Bian? Janjian bis itu semua keberangkatan jam 10 Jam malam. 10. Jam 10. Tapi realitanya sampai jam terakhir itu jam 12 malam. Jam 12 malam baru Salah satu. berangkat.
Tuh dari gara-garanya Rembang. yang reguler itu atau gimana? Ya. Jadi ada beberapa kendala kemarin. Jadi kita orang kan setiap pakai apa namanya reguler, itu kita kan harus mengikuti jadwal mereka juga kan. Nah kadang terkendala ada macet di jalan atau apa. Jadi kemarin ada dua unit reguler yang telat datangnya sampai jam 12 malam. Tapi itu pun semua ketika masuk rumah makan ternyata yang start duluan juga kita, sampai Bekasi gitu. juga kita. Oh. On time-nya di situ. Nah, itu juga salah satu nilai plus. Nilai plus ya. Iya. Mantap. Telat jalan tapi sampai Jakarta Tapi duluan. itu Iya. yang gue sukanya Haryanto tuh. Nilai plus juga. Nilai plus itu. Nah itu kita berangkat dari Sarang itu jam 12 malam, terus habis itu sampai rumah makan Menara Kudus Gringsing itu sekitar subuh ya. Kita subuh Jadi berjamaah. berarti setengah 5 lah. Berarti di situ rombongan lo semua ya? Iya, rombongan lo 17 semua. bis. Ternyata 17. Oh 17. Oh yang itu. Iya. 17 bis kumpul itu yang ke Pekalongan lah, entah yang ke Jabodetabek lah, itu kumpul semua 17 bis tuh jadi satu ya. Iya. Kita makan bareng, sholat subuh bareng di situ. Wah itu vape-nya mantep banget pasti. Wah itu. Vape-nya mantep banget tuh. Tonton aja di Nah, YouTube itu gua, boy. ya ini kan tadi gue ngebahas tentang pemberangkatan sama pemulangan ya kan. Nah, kalian ini bisa tonton keseruannya Mas Firman sama Mas Pian itu di pemulangan ya? Pemulangan. Dia pemulangan Keberangkatan santri. pemulangan. Gokil, pokoknya kalian tonton aja videonya ada di Mas Firman, Den Firman. Den Firman. Nanti gue bakal kasih linknya di bawah buat ke channel Den Firman. Mungkin nih Mas ada pesen-pesen gitu buat mania atau Buat yang mau nyewa air. ya buat teman nyewa air, pecinta-pecinta bis lah, Iya. terutama. Atau yang bingung mau Iya. pergi atau mau Yang liburan, bingung. mau ziarah, Iya. harus pakai apa gitu ya. Gimana ya? Misalkan yang nggak tahu bis, yang orang-orang yang kayak kena calo, tiba-tiba. Iya. Itu gimana tuh Mas? Jadi untuk selama ini saya terus bisa deket sama keluarga pariwisata HR. Jadi kan keluarga pariwisata HR itu dikepalai sama putranya Pak Haji, Mas Agus, Haji Agus itu. Terus punya bawahan namanya Mas Dawam. Hubungannya sama Mas Dawam sama Mas Agus. Di situ emang pelayanan bagus semua. Mereka punya keamanan, punya kenyamanan. Nah di situ kalau emang ada dari kalian semua yang pengen apa namanya nyewa, nah itu bagus lah di situ. Langsung ke situ aja ya. Nah dengan harga pun bisa dinego. Jadi Haryanto tuh terkenal ketika di daerah apa ya namanya, di daerah Muria Raya untuk pariwisata itu kelasnya kelas mahal. Tapi padahal mereka kan nggak tahu dari mahalnya itu dengan fasilitas apa kan. Yang kayak tadi diceritain tadi, mulai dari ketepatan waktunya, terus fasilitas makannya juga dapet, snacknya juga ada, nyaman, aman. Dan juga ada nilai plusnya juga kan antara kita sama keluarga besar Haryanto itu sama-sama mondok. Oh iya. Jadi di situ tuh ada nilai plusnya. Semua tentang pondok, apalagi tentang pondok kita Mbah Mun ini yang di pengasuhnya Mbah Mun. Mereka pun ada feedbacknya, kembalinya terus bagus, jadinya mendukung semua kegiatan. Sampai Mas Agus pun juga, oh dari Sarang ya, begini. Mereka senang semua, kita pun juga senang. Jadi ada ya feedbacknya enak. Timbal baliknya enak. Emang kalau udah kayak gitu udah rasanya kayak udah iya, biarpun dengan harga yang ini nggak segitu, masalah, karena gue udah nyamakai ini gue nyaman. Gue nggak udah tahu lah gue. Dan untuk masalah apa namanya penyewaan nggak terlalu ribet. Jadi penyewaan di Haryanto tuh nggak, birokrasinya nggak terlalu ribet. Iya, gimana tuh Mas? Jadi yang pertama kita mengajukan tripnya mau kemana, berapa hari. Nah nanti untuk harga langsung dikasih tahu dengan fasilitas apa. Kalau emang harganya nggak cocok, bisa dinego. Tapi mungkin kalau untuk nego, untuk orang-orang khusus atau orang yang sudah pernah nyewa banyak mungkin. Tapi untuk yang pertama-tama kali mungkin nggak tahu juga sih. Tapi kalau kami dari pondok selama ini dapat fasilitas yang emang bagus lah. Rekomen lah berarti ya? Rekomen lah. Maksudnya khususnya untuk kalau yang pengen ngadain pemulangan yang lain ya. Betul. Buat pondok-pondok lain. Mungkin perusahaan-perusahaan ya kan, sekolah-sekolah, betul. Bagus, tripnya bagus, semuanya bagus, fasilitas bagus. Gue rekomendasi lah ya. Rekomend. Supirnya pun enak semua. Supirnya enak, ramah-ramah, humble semua, ramah supir. 24 jam ngobrol. Iya. Dia jadi mandor dadakan waktu itu. Oh jadi mandor dadakan. Iya. Megang mic segala dia.
Jadi Persiapan. Iya, iyalah. Jadi segitu aja guys ya. Kita mau habis di segmen kali ini di pemberangkatan dan pulangan santri. Buat video lengkapnya tuh ada di Den Firman. Nanti kalian tonton ya. Effortnya Mas Firman dari Jogja, terus naik Patas HR ke mana? Garasi Kudus, dari Garasi Kudus ke Rembang langsung di pemulangan santri ke Jakarta. Trip panjang. Itu trip panjang nanti kalian tuh lihat rentetan tripnya Mas Firman itu suasananya gimana sih pemulangan santri pakai pariwisata Haryanto gitu. Flow-nya tuh kayak gimana, vibe-nya kayak gimana, keramaiannya kayak gimana gitu. Pokoknya kalian tonton aja deh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Paling penting. Dolar hijau bos. Dolar hijau. Jangan sampai ada dolar kuning di antara kita. Mungkin segitu aja video kali ini. Semoga kalian semuanya sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.